Welcome back to Sentiment Podcast. Sentiment Podcast. Sentiment Podcast. Sentiment Podcast, Season 3. Selamat datang kembali di Sentiment Podcast Season 3 untuk episode yang kesekian-sekian pokoknya sudah banyak. Tapi belum habis juga seasonnya. Ini menjadi season yang panjang ya. Well, here we are again. Kembali bersama gue Vincent sekalian. Gimana kabar-kabar lo semua? Semoga baik-baik aja tentunya. Semoga sehat selalu. Semoga bahagia selalu. Dan sudahkah kalian pre-order GTA 6? Karena kacau ya GTA 6. Beritanya makin berita buruk semua. Leak-nya makin banyak menyebar dan si Cyber Leak ini terus-terusan melayangkan tuntutannya ke Rockstar ABCD sekian banyak. Well, ada yang bilang tindakannya Cyber Leak ini bisa dijustifikasi, tapi ada juga yang mengecam. You know, selalu ada dua sisi mata uang ya. Dan itu gila banget sih leak-leaknya. Kalian udah nonton belum sih? Gue udah nonton dan tentu gue tidak bisa tampil di sini kan, daripada channel gue angus, channel gue yang belum seberapa ini keburu angus gitu kan sebelum jadi apa-apa kan, sayang. Jadi ya udahlah ya, kalian cari sendiri ya di websitenya aja, buka cari di Google Cyber Leak, langsung nanti ada websitenya. And then kalian bisa buka aja di websitenya, banyak banget video-video leak gitu. Dan yang bikin gue agak kecewa itu mapnya sih, kayak it's just too small I guess, kayak terlalu kecil aja. I mean it's GTA 6 gitu, digambar-gemborkan begini begitu ya, salah sendiri sih, salah gue sendiri ya, emang berekspektasi terlalu tinggi. Tapi ya siapa yang tidak berekspektasi tinggi kepada Rockstar gitu kan, dan pada akhirnya tidak sesuai ekspektasi ya, agak kena di hati gitu. Tapi ya udahlah ya, let it be. Bisa aja leakernya ini salah, bisa juga ya, nggak tahu lah, kita lihat ya nanti kayak gimana langkah-langkah yang diambil Take-Two, diambil Rockstar. Dan ya we'll see. Gue masih tetap menantikan ya tanggal 28 ini, 28 Agustus. Sekarang itu gue taping tanggal 25. Itu enggak? Ke Mirror ya, ke Mirror. Ya tanggal 25 Agustus, masih 3 hari lagi. Sabar aja. Gue ngingetin lu semua ya, padahal kan minggu ya harusnya sabar. Anyway, ya sabar aja lah. Kalian semua mungkin ada yang nunggu juga si 3 hari. Kita lihat leak-leak apalagi yang bakal disebar oleh Cyber Leak. Dan gue belum pengen bahas GTA 6 lagi di podcast gue. Jadi kita bakal bahas hal lain tentunya ya. Seperti biasa GTA 6 hanya sebagai pengantar aja. It's been a while since the last time I talked about some serious topics in my podcast. Terakhir tuh yang jaksa ya, jaksa Febri. Itu kayaknya terakhir kali gue ngomong hal yang cukup serius, cukup berat di podcast ini. So kita bakal ngomongin hal yang serius kali ini di podcast episode ini, karena hal ini cukup intriguing, bukan cuma buat gua tapi buat banyak orang, karena hal ini cukup apa ya, lagi menggemparkan banget lah di Indonesia ya. Bahkan bukan cuma di Indonesia, sampai go internasional gitu. Ironis sekali, belum lama kita ngerayain hari kemerdekaan ya. Kita happy di mana-mana bendera merah putih dikibarkan. But on the other side, on the other hand, saudara-saudara kita di Kalimantan itu sedang mengibarkan bendera putih gitu, karena setiap hari paru-parunya dirongrong terus sama asap dari kebakaran hutan dan lahan yang sedang melanda di sana.
Dan apa ya? Yang ngeselinnya tuh ini bukan terjadi karena apa ya? It's not because of natural cause, but idealnya masih sama itu lagi. Cuma lagu lama kaset kusut yang diputer berulang-ulang dan lu semua juga pasti udah tahu ya. Karena dalangnya ini adalah penyebab karhutla Kalimantan yang saat ini adalah pembukaan lahan untuk sawit gitu. Itu sawit sawit sawit. CPO 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 gitu. Over and over again. Selain MBG ini masalah terbesar negara ini gua rasa tuh sawit ya. Karena ya terlalu banyak uang yang bermain di situ tentunya. Seperti yang udah-udah ya. Ketika ada uang bermain ya bad things might happen. Dan yang bikin ketar-ketir itu udah mulai ada isu kayak land apa ya, massive land clearance ini, pembalakan lahan skala besar ini itu makin lama akan makin merambah ke arah timur sana, which is ke Papua gitu. Padahal Papua itu salah satu dari sekian sekian apa ya, bukan sekian banyak, sekian dikit hutan hujan yang masih tersisa di Indonesia gitu, benar-benar the last stand gitu. Tapi masih nggak lepas dari ancaman pembalakan liar ini. Dan gue sebenarnya nggak habis pikir juga gitu, kayak come on man, bener seriusan lo, kayak kurangkah sudah kerusakan yang ditimbulkan di Kalimantan sampai harus merambah ke Papua sana. Jadi isunya tuh once Kalimantan udah mulus, udah rata, udah botak, udah gundul, udah siap ditanamin sawit lagi, next stopnya ya Papua. Benar-benar udah kayak touring aja ya, udah kayak touring aja gitu. Orang mah touring tuh apa ya, San Mori gitu atau klub-klub apa lagi sih biasanya yang annoying di jalan, klub Pajero atau Harley gitu. Orang mah ya touring tuh begitu gitu. Ini mah touring pembalakan lahan dari Sumatera, Kalimantan, Papua, nanti balik lagi ke Sumatera, balik lagi Kalimantan, Papua, over and over again. Ya gitu-gitu terus polanya. Tapi ya di episode ini gue nggak mau cuma meratapi soal asap doang gitu. Kenapa? Karena permasalahan ini tuh udah sukses go internasional. Kayak yang tadi gue bilang, kita ekspor asap ke negara tetangga, terutama Malaysia dan Brunei. Orang mah ekspor apa gitu ya, sutra, ekspor apa lagi ya, emas gitu. Ini mah ekspor asap gitu. Dan kali ini tuh respon dari negara tetangga tuh nggak main-main gitu. Benar-benar mereka katanya bakal menindak tegas atau apalah. Jadi ya kita bakal bedah juga gimana diplomasi ASEAN ini bekerja gitu. Dan ada apa di balik isu antara Prabowo dan Sultan Brunei. Prabowo dan Sultan Brunei versus Sultan Brunei dan PM Malaysia, ini jadi dua nih, Prabowo sendiri ini dua. Dan gimana kira-kira proyeksi ke depannya terhadap negara kita. Jadi ya silahkan siapin minum, siapin cemilan dulu karena ini akan jadi bahasan yang cukup panjang gua rasa ya. Oke, kita mulai dari pembahasan yang seputaran ASEAN dulu gitu. Fakta bahwa
kita tuh mengekspor asap terus-terusan ke negara tetangga dan kira-kira apa dampaknya gitu. Kita masuk ke poin pertama. Ekspor apa ya? Asap ini kan bukan kejadian sekali dua kali ya di Indonesia ini. Karena kebakaran hutan tuh sering, ya kebakaran dibakar ya sering lah pokoknya. Dan asap ini kalau udah ketiup angin muson, namanya angin muson timur atau apa, dia tuh udah jadi liar, udah kemana-mana, udah nggak bisa dibendung arahnya. You cannot control it. Bener-bener nggak bisa dikontrol, nggak bisa diarahin, nggak bisa, ya begitu aja gitu. Semaunya dia ngikutin go with the flow aja. Dan asap-asap dari Kalimantan ini dengan dorongan angin muson tadi dengan mudahnya ya nyebrang ke daerah negara tetangga, which is Malaysia, di bagian Sabah, Sarawak, dan ke negara Brunei juga gitu. Di Sarawak bahkan katanya sekolah-sekolah tuh sampai tutup ya, gara-gara indeks standar pencemaran udaranya, standar polusinya tuh udah di level yang mengkhawatirkan gitu, udah level bahaya. Bayangin nih kalian lagi di rumah nih adem ayem gitu kan, lagi santuy chill gitu, lagi menghabiskan waktu di sore hari itu di senja, lagi adem ayem aja pokoknya lagi nyantai, tiba-tiba tetangga samping rumah lo nih nabun gitu, bakar sampah, apalagi sampai ngebul banget apa ya, daun-daunan gitu atau ban, deh bakar ban gitu kan, ban bekas, terus asapnya tuh sampai ke rumah lo gitu, lo kesel nggak? Kesel kan, bete kan, kalau perlu lu ngamuk-ngamuk gitu, ya kan, jelas ngamuk lah orang, ngeganggu, soalnya ngeganggu nyet, perlakuan doi ngeganggu kan gitu. Ini mah contoh wae, contoh gitu, ngeganggu, ya kan. Jadi kalau ada tetangga yang marah karena asap ya wajar gitu. Nah, sebetulnya di ASEAN ini, di region Southeast Asia ini, ada yang namanya ASEAN, gue baca gue baca dulu ini soalnya panjang. ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Keren sih namanya. ATHP. Nah, ini itu kayak apa ya? Aturan untuk penanggulangan asap gitu. Padahal udah ada aturannya jelas. Tapi kenapa tiap tahun terus-terusan kita ekspor impor asap? Ya kan? Kenapa coba? Ya jawabannya sebenarnya ada di doktrin ASEAN sendiri. Karena di ASEAN itu sangat menekankan asas non intervensi gitu. Ada namanya asas itu di ASEAN. Di ASEAN itu ada aturan yang tertulis dan tidak tertulis. Gampangnya nih ya, gampangnya biar lebih gampang dicerna. Bahasa tongkrongannya kayak nggak usah kepo sama urusan orang gitu. Nggak usah campurin urusan dalam negeri negeri tetangga gitu. Itu nggak boleh. Jadi kalau di Indonesia bilang ini ini tenang aja, ini kita lagi beratas kok oknumnya yang lagi membalak hutan ini. Ya tetangga, negara tetangga tuh nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa ngelus dada doang sambil batuk-batuk asap gitu, nggak bisa, there's nothing they can do, they cannot intervene us either. Jalur diplomasinya pun mentok, cuma di ya protes-protes cywar doang lah paling, mentok-mentoknya gitu istilahnya mah, paling ya kalau sampai genting banget pasti ada pertemuan bilateral atau ya imbauan di saat KTT gitu ya. Makanya perjanjian kayak gini tuh sering disebut kayak macan ompong gitu, sangar tapi ya nggak ada nggak ada apa ya, nggak ada bukti konkretnya gitu atas kesangarannya gitu. Kelihatan garang di atas kertas tapi taringnya buntung pas sudah di lapangan gitu, nggak bisa diterapin. Ini cuma konsep
cuma ide yang bagus aja. Dan Pak Prabowo sendiri kemarin berserta Kapolri ya itu langsung terbang ya ke, pokoknya ada Kapolri, ada siapa lagi gue nggak tahu deh. Gue lihatnya pas dia meeting doang ada Kapolri, ada Jenderal, ada BNPB, nggak tahu lah siapa lagi. Mohon maaf ya tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap beliau-beliau ini. Pak Prabowo kemarin langsung terbang ke Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, terus nambahin apa ya, personil TNI Polri dikerahkan juga. Pesawat waterbombing obviously dikerahkan untuk menanggulangi peristiwa ini. Sampai Pak Prabowo tuh ngancem bakal cabut izin operasi korporat korporat nakal ini, korporasi-korporasi nakal. Bagus, bagus, bagus banget malah. But the point is, kenapa harus nunggu asapnya tuh numpuk dulu gitu? Sampai negara tetangga tuh teriak dulu, sampai lu diteriakin orang dulu nih, baru lu ngambil tindakan ini gitu. Tindakan semasif ini, segenting ini, dan quote unquote simple sebenarnya kan. Tapi lu harus nunggu diancam orang dulu gitu. Karena ya itu tadi, bisnis sawit ini kontribusi devisanya itu sangat besar. Bahkan ya devisanya udah raksasa lah saking gedenya banyaknya dampak devisa sawit untuk ekonomi Indonesia. Itu kita nggak bisa pungkiri gitu. Jadi memang memang dilema sebenarnya Pak Prabowo pun gue rasa dilema dia. Menyimbangkan antara cuan ekspor sawit sama pelestarian lingkungan. Ini mana nih yang mau diduluin nih? Kan udah sering ya dilema kayak gitu terjadi di negara kita tuh, itu udah dilema klasik lah. Mau yang ini apa yang ini gitu, mau duit apa lingkungan gitu. Ya kan? Itu mah udah sering terjadi lah di Freeport, di Kalimantan, di Sumatera kemarin, even di Jawa gitu. Nah, kita masuk ke poin selanjutnya. Ini poin favorit saya sepertinya nih. Di medsos itu mau ada narasi kayak adu power, adu kekuatan dan kekayaan gitu. Menurut gue ini gue nggak ada. Ini lucu tapi ada masuk akalnya juga. Karena ada contohnya ya di region lain. Kayak di ini tuh di medsos tuh lagi rame banget PM Malaysia ya. Bapak siapa? Sorry. Pak Anwar Ibrahim dan juga Sultan Brunei ya, Sultan Hasan Al Bolkiah. Itu sepakat mau membawa masalah asap ini tuh ke jalur hukum lah ibaratnya. Secara secara kolektif mereka bawa kasus ini ke forum KTT ASEAN. Nah, netizen kita tuh langsung heboh, langsung rame. Yang mana itu wajar ya, karena ini ya isu yang penting gitu. Di TikTok, di X, di Reels, YouTube, mungkin di Facebook, enggak lah, Facebook punya hal lain untuk diramein. Mungkin ada sih kocak-kocak ini tuh muncul gitu. Ada yang bilang, wah Pak Prabowo ngarepin Sultan Brunei sama PM ini gimana ya, 2-1 nih gitu. Ada juga yang bahkan bikin perbandingan dompet tadi kayak gue bilang ya, adu kekayaan, kayak Pak Prabowo mah sekaya-kayanya Pak Prabowo tetap kalah kaya nih ya, tetap kalah kaya gitu sama Sultan Brunei gitu, sama Hasan Al Bolkiah yang koleksi mobil mewahnya aja sampai ribuan gitu. Ya gue sih cuma pengen ngingetin aja ya, kayak diplomasi antar negara itu bukan kayak adu flexing, si ini punya apa, si itu punya apa gitu. Ya kali gitu Pak Prabowo juga
ngebongkar seberapa banyak dia punya sebenarnya kan nggak mungkin juga. Walaupun gua ngerti kenapa orang pada bahas ini karena di yang kayak gue bilang tadi di region lain tuh ada kejadian yang mirip kayak gini juga. Maksudnya kayak kalian kalau lihat di Timur Tengah gitu ya, Qatar kaya, Abu Dhabi kaya, Dubai kaya, Kuwait kaya banget, apalagi pokoknya di negara-negara teluk deh. Tapi begitu Saudi yang ngomong, ini yang lain-lainnya pada mingkem nyet karena Saudi udah paling banyak duitnya di sana. Ibaratnya nih, ini Qatar nih sih, ini Abu Dhabi, ini Dubai gitu. Ini Saudi udah sampai segitu duitnya. Tuh Saudi tuh begitu. Ya makanya kan kadang apa-apa di sana kan Saudi, Saudi, Saudi gitu kan. Wajar makanya orang sini tuh mengkhawatirkan tentang isu dompet ini, isu isi dompet gitu ya. Walaupun sebenarnya ya nggak bakal kayak gitu juga lah ya. I mean Hasan Al Bolkiah gue rasa nggak apa ya, seperti Muhammad bin Salman lah ya powernya gitu gue rasa. Jadi dalam konteks geopolitik tuh nggak gitu guys. Kekuatan sebuah negara di forum-forum internasional tersebut, apalagi begitu negara-negara ini berunding, itu ditentukan mostly cuma tiga gitu: posisi geostrategis, pengaruh ekonomi, dan soft power ini banyak lagi aspeknya bisa dibedah, tapi itu akan menambah 30 menit lagi durasi podcast ini, jadi gua rasa kita skip dulu bagian itu. Dan kalau kita komparasikan positioning kita di ASEAN gitu ya, Indonesia itu kan ibarat big brothernya ASEAN. Kita tuh negara terbesar baik secara populasi maupun secara wilayah, luas wilayah. Kita tuh terbesar. Pasar kita of course terbesar juga. Populasi kayak tadi gue bilang, terus sumber daya apalagi karena wilayahnya yang luas, darat, laut, semuanya melimpah gitu. Jadi kalau Indonesia ini mogok di ASEAN, roda ekonomi in the whole ASEAN ini juga bakal terdampak gitu. Bakal goyang juga pasti. Nah, itu bargaining power kita. Itu kekuatan kita tuh di situ. Posisi tawar tertinggi kita tuh itu gitu. On the other hand, Malaysia, Brunei, kekuatan mereka itu kan stabilitas finansial, reputasi yang baik di mata internasional, dan mereka tuh sangat aware terhadap isu-isu lingkungan. Jadi antara mereka dan kita itu punya keunggulannya masing-masing. Jadi saat Hasanal sorry yang mulia Hasan Al Bolkiah dan Prime Ministernya Malaysia, siapa tadi namanya, sorry, Anwar Ibrahim, kalau begitu mereka udah mulai speak up, tekanan mereka ke kita itu bukan kayak tekanan tekanan orang kaya ke orang susah gitu, bukan, tapi kayak tekanan orang yang punya reputasi baik dan moral yang baik gitu, secara diplomasi maupun secara yang lainnya. Jadi kalau terus-terusan kita jadi penyumbang asap, ekspor asap tanpa diminta, of course tanpa diminta, siapa yang mau negaranya kena ngebul asap negara tetangga? Citra pemimpin global yang sedang dibangun oleh Bapak Prabowo Subianto ini, citra kita di mata dunia, di dunia internasional, itu bisa terus-terusan kegerus cuma simply karena urusan asap yang nggak beres-beres gitu. Ya kan? Masa kita udah, Pak Prabowo kan keluar negeri mulu nih, udah berusukan sana sini, gembar-gembor Indonesia begini, Indonesia begitu, yada 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 yada. Terus dipandang jelek cuma gara-gara asap, kan mind blowing gitu. Nah,
enough about ASEAN gitu. Sekarang gue pengen bahas tentang proyeksi dan hipotesis ke depannya, kira-kira kita bakal menerima dampak apa gitu. Ada beberapa hipotesis di sini yang bakal gue bahas. Hipotesis pertama itu tekanan ekonomi eksternal itu. Tentu saja eksternal dong, karena yang dirugikan kan pihak lain gitu. Terutama pasar global dan pihak Uni Eropa ya. Kayaknya bakal ada kayak semacam perang dingin antara negara ASEAN, apalagi antara kita dan Brunei dan Malaysia, bakal bersitegang antara hal ini dan hal itu. Tapi gua rasa itu cuma tekanan kecil ya, dan tekanan besarnya itu sebenarnya bahkan dari negara-negara yang jauh dari kita gitu, yang sebenarnya mereka yang nggak ngerasain dampak langsung juga dari asap yang kita hasilkan. Pertama, tekanan Indonesia bisa aja datang dari Uni Eropa, EU gitu. Karena mereka tuh punya aturan EUDR ya, European Union Deforestation Regulation. Jadi mereka tuh kan sangat sangat aware dengan isu-isu lingkungan ya, kayak makanya Apple pindah dari Lightning cable ke Type C kan gara-gara EU juga. Terus kendaraan harus asap knalpotnya tuh harus standarnya kayak gimana yang ramah lingkungan, itu EU juga yang nentuin gitu. Makanya ada standar kayak Euro 3, Euro 4, Euro 5 gitu kan. Dan mungkin akan bertambah lagi gitu, standar-standarnya. Dan ya karena mereka se-aware itu dengan lingkungan, which is good. Jadi takuti isu pembalakan liar, pembakaran hutan secara masif ini, baik di Sumatera, di Kalimantan, dan amit-amit nanti di Papua. Kalau semua ini makin liar, negara-negara pembeli sawit kita tuh kayak bakal ngeboikot kita gitu. Karena ya sawit tuh kotor. Bukan secara kualitasnya minyaknya ini kotor, tapi dihasilkan dengan cara yang tidak baik gitu. Kayak waktu itu Elon Musk itu pengen ngambil nikel itu dari Indonesia gitu, tapi setelah dia pelajarin akhirnya dia nggak jadi. Kenapa? Karena menurut dia nikel kita tuh kotor. Nikel kita tuh diambil dengan cara-cara yang kotor gitu. That's why dia nggak mau. Nah, hal kayak gini tuh bisa juga terjadi di sawit, karena sawitnya itu ditanam di tanah yang nggak seharusnya buat sawit. Itu kayak tanah adat, hutan lindung atau apa, tapi sengaja dibakar, dibabat buat sawit gitu. Ini kan udah cara yang dari awalnya udah nggak banget gitu, udah kotor caranya. Jadi ada kemungkinan juga sawit kita tuh diboikot gitu sama sama konsumen-konsumen kita yang dari luar sana. Ataupun kalaupun mereka masih mau pakai sawit kita, masih memperbolehkan kita menjual sawit ke sana, mengekspor sawit ke negara mereka, kita bakal dikasih pajak yang tinggi banget gitu buat CPO kita. Ya tetap aja rugi juga kan. Dan yang kedua, isu Karhutla 2026 ini bisa jadi pemantik pemicu desakan reformasi mekanisme ASEAN gitu. Karena selama ini ASEAN tuh kan terkenal santuy gitu, terlalu chill, terlalu slow, gara-gara asas-asas non intervensi tadi. Nggak boleh mencampuri urusan negara orang gitu. Ya seperti hal-hal lainnya ya, ada sisi buruknya, ada sisi baiknya juga.
Tapi karena dampak iklim makin ekstrim, makin kesini perubahan iklim makin nyata di depan mata, isu-isu lingkungan udah makin mengkhawatirkan, Malaysia dan Brunei ini bakal makin mendorong mungkin dibentuknya satgas gitu di ASEAN. Satgas bersama atau apalah, supaya ASEAN ini punya sertifikasi hijau tadi kayak EU tadi gitu. Yang lebih apa ya, lebih mengikat, yang lebih konkret gitu prakteknya di tingkat kawasan ASEAN ini. Jadi diplomasi ASEAN ke depan bakal makin makin apa ya, makin riuh, makin ripuh, makin rewel ngomongin tentang green policy ini, kebijakan hijau ini. Dan hipotesis ketiga itu ini yang agak berat menurut gue ini nih. Penegakan hukum domestik dan permainan oknum ketiga. Dan ini tuh yang paling vital menurut gue. Kunci utamanya tetap di penegakan hukum gitu, di dalam negeri kita sendiri. Bapak Prabowo sudah memerintahkan penindakan hukum yang tegas ke perusahaan-perusahaan yang terduga melakukan pembalakan liar ini. Tapi ya, tentu kita punya satu sisi skeptis yang somehow mengatakan ke diri kita gitu. Kira-kira melihat track record yang udah ada, melihat presiden-presiden sebelumnya, apakah penindakan ini lu cuma gertak sambal, cuma omon-omon pas asapnya lagi tebel, atau beneran bakal nyampe ke akar gitu, apalagi pencabutan izin gitu. Bener nggak nih bakal dilakuin? Atau cuma ya kayak tadi, lagi rame nih asapnya, lagi kebakaran, lagi wah, lagi riuh semuanya ngurus asap, sok-sok mau jadi pahlawan, kita akan tindak bla 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 bla, kita bakal cabut izinnya. Tapi begitu asapnya udah reda, begitu kita udah nggak ngurusin asap nih, udah beres semuanya, harusnya kan kita fokus dong ke penindakan pelakunya ini. Nah biasanya ini seiring redanya asap, reda juga isu penindakan hukumnya ini, isu hukuman ke pelakunya juga ikut reda gitu, menghilang bersama asap. Kalau penegakan hukum kita ini cuma tajem gitu, sok-sokan tajem pas ada KTT ASEAN, atau pas tetangga kita lagi protes keras ke negara kita, ya tahun depan gue bakal bikin podcast episode yang sama lagi kayak gini, topiknya sama, tinggal kopas doang skripnya. Yang sekarang ini nih skrip, tinggal gue baca ulang di podcast tahun depan gitu, atau tiap musim kemarau. Ya karena pola ini akan berulang terus selama lu nggak potong mata rantainya itu, ya kan? Karena yang tadi gue bilang ini tuh bukan isu pertama, udah sekian tahun ini udah kayak main Kalimantan, di Sumatera, di Riau, terus mana lagi, di Papua mungkin. Kebakaran hutan tuh gila tiap tahun beritanya, and it keeps happening each year. Capek kan? Jadi ya semoga sih penindakan ini, pengambilan pengambilan langkah hukum terhadap pelaku ini nggak cuma ngomong-ngomong begitu asapnya lagi tebel doang gitu. Tapi meskipun nanti asapnya udah reda, semua udah mulai bisa terkendali, fokus kita terhadap pelaku nih nggak ikutan reda gitu. Harus benar-benar diusut tuntas sampai selesai. Karena yang dirugikan tuh bukan cuma
kita doang tapi ngerugin orang lain juga, ya kan? Itu sih guys menurut gua. Jadi kesimpulannya, masalah asap kebakaran hutan ini, karhutla ini sebenarnya bukan urusan sekedar memadamkan api di semak-semak doang, bukan cuma bagaimana caranya, atau kan disiram langsung dengan damkar, atau pakai helikopter, atau pakai pesawat bikin hujan buatan, atau tadi gue baru baca pakai tepung, katanya anjing aneh banget pakai tepung, wah mau disebar tepung wah. Tapi ini tuh udah benang yang ruwet gitu, yang menghubungkan antara kerusakan lingkungan domestik, kepentingan industri sawit, ketegasan hukum presiden, sampai martabat diplomasi Indonesia di kancah internasional, di ASEAN. Ini tuh udah saking ruwetnya gitu, jadi harus diuraikan satu-satu masalahnya. Begitu ketemu titik yang menjadi biang masalahnya nih, yang kusutnya nih, yang bikin semua kusut, itu sikat. Jadi ya buat teman-teman yang di Kalimantan, Sumatera, atau manapun yang daerahnya terdampak asap gitu, gue mendoakan yang terbaik buat kalian. Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Karena gimana ya, ya mohon maaf gitu, harap maklum kalau penanganannya tidak sesuai yang diharapkan, karena fokus kita juga lagi terpecah gitu antara karhutla dengan gempa di NTT. Ya gue gue berharap yang terbaik lah buat kalian semoga sehat selalu, dan kalian juga tolong jaga diri kalian ya, maksudnya kalau kayak keluar tuh pakai masker, pakai kacamata gitu untuk meminimalisir debu atau efek dari asap perihnya gitu kan. Dan kalau emang separah itu ya, kalau nggak genting-genting amat, nggak usah keluar rumah dulu. Dan semoga kerja keras dari tim pemadam, kerja keras dari para satgas yang turun ke lapangan ini segera membuahkan hasil ya, buat buat mereka, buat kalian, buat kita semua juga tentunya. Gitu aja sih menurut gua. Memang agak memprihatinkan kondisinya, tapi ya we'll see apa yang langkah konkret apa yang bakal diambil pemerintah ke depannya gitu. Dan kalau menurut lu semua kayak gimana, apakah ASEAN, negara-negara tetangga ini perlu lebih tegas ke Indonesia, atau penegakan hukum di dalam negerinya ini yang memang harus dirombak total gitu? Ya kalau gue sih setuju dua-duanya ya. Kalau yang di dalam ini kita nggak bisa rombak total, tapi masa iya kita harus ngelibatin tetangga untuk keributan rumah tangga kita gitu kan? Muka kita mau ditaruh mana, nyet? Kita nggak bisa kita nggak bisa ngatasin masalah kita sendiri gitu, sampai tetangga pun harus ikut campur. Katanya itu negara yang besar, negara yang kuat, negara yang adidaya, but you cannot solve your own problems. Gue kehabisan kata-kata lah. Ya apapun itu, coba tulis jawaban atau pendapat kalian di kolom komen ya, feel free. Ataupun ya kalau ada yang terdampak, boleh juga cerita kayak gimana rasanya di sana ya, pengalaman apa yang kalian alamin sama ini di sana gitu. Dan thank you ya, gue rasa sekian dulu untuk episode kali ini. Ya semoga keadaan
lekas membaik lah ya. Gitu aja sih dari gue. Pray for Indonesia, not just Kalimantan, karena ya kita semua kena dampaknya lah ya. Mungkin orang-orang di sana kena dampak fisiknya, tapi ini satu Indonesia nih yang kena dampak malunya gitu sampai disemprot negara tetangga. Jadi ya aku rasa ya udahlah, sekian dulu ya. Thank you semuanya, kita jumpa lagi di episode berikut. Thank you, bye. Thank you guys.